Ya, setelah pemberitaan Marshall dari Malaysia yang berangkat pada hari ini, hari Rabu, di tanggal 17 November 2021 yang cukup menyita perhatian saya pribadi juga, tapi ya ini sebenarnya yang terbaik lah. Berita terbaru dari kami adalah tentang Mario Shiraji menggunakan nomor berapa untuk kelas Moto3 World Championship 2022. Nah, ternyata sudah keluar dari MotoGP.com bahwa pembalap-pembalap yang akan membalap di musim 2022. Nah, seperti ini kita lihat para pembalap yang akan mengikuti ajang Moto3 World Championship di musim 2022. Masih ada John McPhee, dia sekarang berada di timnya Max Biaggi, dan juga ada Matteo Bertele, terus ada Lorenzo Felon, ada juga pembalap Italia Elia Bartolini, terus Suzuki yang menggunakan nomor 24 pun pindah ke tim Leopard Racing di musim 2022. Ada Scott Ogden, terus juga ada Kaito Tobad menggunakan nomor 27 di tim Chip Green Power. Lalu ada Adrian Fernandez yang berada di tim Red Bull KTM Tech 3, dan David Munoz, Javier Artigas juga berada di tim CF Moto asal Cina yang baru ikut di musim 2022. Dennis Oncu ada, dan ini dia Mario Shiraji resmi menggunakan nomor 64. Ya. Seperti yang diberitakan oleh MotoGP.com bahwa Mario Shiraji akan menggunakan nomor 64 seperti nomor yang dia gunakan di saat wildcard di Misano 2 atau Emilia Romagna. Ya, mungkin ini nomor yang cukup bagus juga buat Mario Shiraji karena memang ini nomor yang digunakan oleh almarhum bapaknya Mario Shiraji ketika masih aktif balap di masa-masa mudanya. Dan kita tahu juga emang nomor 16 yang biasa Mario Shiraji gunakan di ajang FIM Chef Moto3 itu sudah digunakan oleh Andrea Migno. Nah, bagaimana soal harapan penonton? Itu udah saya buat kontennya tadi malam sebenarnya, bagaimana harapan penonton agar Mario Shiraji itu dapat diberikan kesempatan lebih dari satu kali untuk membalap di kelas Grand Prix atau lebih tepatnya Moto3 World Championship. Kenapa? Karena memang kita tahu semua pembalap-pembalap hebat di kelas Grand Prix itu nggak ada yang cuma satu musim lalu keluar gitu ketika hasil memang di luar dari ekspektasi, karena memang rata-rata mereka memiliki kesempatan lebih dari satu musim, 2 musim, 3 musim. Bahkan kita tahu seperti pembalap-pembalap yang sekarang juara di Grand Prix itu rata-rata dia minimal banget adalah 2 musim. Ya kita tahu kayak Marc Marquez atau Valentino Rossi. Ya beda ketika memang kita bicara tentang Pedro Acosta, ya dia memang baru tahun ini 2021 ikut Grand Prix atau lebih tepatnya Moto3 World Championship di musim ini, dan dia langsung bisa juara dunia, atau bisa dikatakan dia adalah rookies tahun ini dan dia bisa juara dunia. Itu sesuatu yang spesial, tapi itu nggak spesial amat karena memang Marc Marquez juga melakukannya ketika musim 2013 ketika dia menjadi rookie di kelas MotoGP dan langsung jadi juara dunia. Tapi ya kita tahu Grand Prix sangat padat, sangat rapat, dan sangat sulit sebenarnya untuk seluruh pembalap di dunia karena tidak sangat mudah untuk bisa menaklukkan ajang Grand Prix. Ya yang bisa menaklukkan adalah yang punya skill, tim hebat, dan motor yang bagus. Jadi kalau poin-poin tersebut ada satu aja yang miss ataupun nggak dimiliki, itu biasanya akan susah banget untuk bisa berada di front row ataupun bisa bersaing untuk memperebutkan juara. Itu akan sulit. Tapi ya kita tahu Mario Shiraji sudah di backup juga oleh Astra Honda Racing Team sebagai pensupportnya dari Asia, dari Indonesia, dan semoga aja ini menjadi langkah baik Mario Shiraji dan bisa membuktikan bahwa dia mampu memenangkan ataupun bisa bersaing di ajang Grand Prix, lebih tepatnya Moto3 World Championship. Banyak penonton yang mendukung seperti itu, dan kita tahu Mario Shiraji punya basis penggemar yang cukup banyak, dan ini sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai pendukung untuk bisa memberikan sebuah indikator kepada pensupport atau sponsor untuk bisa mendukung Mario Shiraji secara finansial untuk bisa berada di jalur Grand Prix. Karena ya sponsor itu membutuhkan sebuah figur yang sangat cukup terkenal dan cukup digemari oleh orang agar ya sponsor itu bisa kayak apa ya, kita katakan ada timbal balik lah, nggak serta merta istilah kalau kata bahasa kasar tuh ya lu gua dukung tapi apa timbal balik buat gua gitu kan. Tapi kalau punya sponsor kan dan juga dia punya public figure yang cukup punya fanbase penggemar yang banyak, itu akan memberikan ya paling nggak feedback lah kepada si pensponsor itu ya, entah produk apapun lah. Jadi ya semoga ini bisa jadi kesempatan Mario Shiraji dan juga kesempatan buat sponsor untuk bisa melirik bahwa ini pembalap yang cukup bisa harus didukung sebenarnya. Ya banyak sebenarnya sponsor dari Indonesia
kita nggak mungkin sebutin satu-satu, banyak sponsor dari Indonesia yang sudah berkecimpung di ajang MotoGP, mau itu pabrikan yang asal Jepang ataupun produk-produk oli ataupun produk minuman kesehatan ataupun apapun itu banyak. Dan ya why not gitu kan untuk mendukung putra Indonesia gitu kan. Ya mereka punya kesempatan untuk didukung, mereka punya harapan untuk bisa didukung sebenarnya. Ya mungkin seperti itu adalah menurut pandangan saya pribadi. Jadi kali ini saya nggak menyebut kami karena memang sebenarnya nggak ada kami, itu saya cuma sendiri. Cuma kami itu seakan-akan sebuah channel yang cukup besar agar kelihatan bahwa ini sebuah tim punya kantor, dan sebenarnya cuma apalah, cuma sendiri pribadi dengan peralatan sederhana aja. Terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport channel ini, yang sudah mengklik video ini tanpa sengaja, dan mohon maaf jika memang ada salah-salah kata dan mungkin ada informasi yang kurang berkenan ataupun informasi yang salah, boleh dikoreksi di kolom komentar. Dan akhir kata, sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Kenapa saya suka bilang kayak gitu? Karena saya rasa kesehatan adalah yang paling utama dalam kehidupan kita, dimana ketika kita sehat itu kita akan bisa melakukan hal-hal yang positif, dan jauhilah hal yang negatif karena memang tidak bermanfaat untuk di dunia maupun di akhirat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Apa coba, gak jelas. Kita coba upload nih konten, semoga bisa ke-upload dengan kuota yang seadanya. Kopi dulu, coba kita kopi dulu deh. Kopi.